wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilman warzuqni fahman. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salatan tafsahu biha babal taysir wa tadhaku biha anni Bashar wa ta'asif wa takulu li biha wa liya wa nasirah. Ya ni'mal maula wa ya ni'mal nasir. Wa aqif qulubal alamin bi asrihim alayya wa al-ismi qabulan bisyamadat amma ba'd. Bapak Ibu jemaah Majelis Ar-Raudhah yang berbahagia, alhamdulillah pada malam ini kita semua masih diberikan nikmat oleh Allah berupa kemauan untuk terus menggali ilmu agama. Yang ini merupakan nilai ibadah yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan harapan kita adalah dengan istiqomahnya kita melaksanakan ngaji ini menjadi bekal kita semua ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu rahimahullah, hadis nomornya 39. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aballahu ayyarzuqa 'abdahu mu'min illa min haitsu la yahtasib. Kata Nabi, Allah mencegah memberikan rezeki kepada hambanya yang mukmin kecuali dengan rezeki yang tidak disangka-sangka. Ini hadis diriwayatkan daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu dari Aliin, dari Sayyidina Ali menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri. Jadi dalam hadis ini, benar ini hadis apa ya? Jadi dalam hadis ini asbabun nuzulnya, kalau istilah hadis asbabul wurud, historis hadis, latar belakang hadis. Jadi ketika itu sedang bermusyawarah tiga sahabat, di antaranya adalah Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, dan juga Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Tiga ini sedang berkumpul, sedang membicarakan soal rezeki. Terus kata Sayyidina Abu Bakar, rezeki ini harusnya dicari apa ditawakali. Rezeki ini harusnya dijemput apa ditunggu. Ternyata dari musyawarah tiga sahabat Nabi ini berujung pada pertanyaan kepada Rasulullah, sehingga tiga-tiganya datang kepada Rasulullah. Zaman dulu itu hebat ya. Jadi musyawarah satu ilmu tidak bisa diselesaikan, datang silaturahmi kepada Rasulullah, kepada kiai. Itu paling luar biasa. Di kalangan pesantren itu begitu. Guru saya misalnya kiai lagi ngajar pengajian seperti ini, ada satu hadis yang nggak ketemu maksudnya apa, nggak ketemu tujuannya apa. Ya, beliau itu ala taku malaysia di ilmu, tidak mau mengada-ngada dalam menjelaskan satu ilmu, akhirnya tawakuf. Tawakuf itu artinya berdiam diri, tidak mau membahas itu. Nanti selesai pengajian, beliau silaturahmi datang ke rumah sahabatnya atau ke rumah gurunya, membawa kitab itu untuk dipertanyakan. Saat itu hadis Pak rela datang bawa kendaraan ke rumah temannya atau ke rumah gurunya untuk membahas satu hadis. Ini tidak bisa dilakukan kalau bukan orang-orang yang benar-benar mencintai ilmu. Makanya di antara wali-wali Allah ada satu wali itu ditugaskan untuk menjaga ilmu. Itu di kalangan para ulama dan kalangan para santri. Ulama menjaga ilmu agar tidak punah, santri mempelajari ilmu. Termasuk jamaah-jamaah pengajian itu mereka berupaya untuk terus melestarikan kajian ilmu agama. Awas jangan-jangan di antara bapaknya ada walinya ya. Wajib duduk sama walinya. Ada walinya. Kalau dipikir secara logika, buat apa sih bahas-bahas urusan agama? Toh nggak menghasilkan uang. Tapi gak begitu, Allah jadikan kecintaan pada mereka terhadap
terhadap ilmu agama. Tanpa ulama, tanpa santri, tanpa orang-orang yang ngaji, maka rusaklah dunia ini karena ilmu tidak ada yang mengamankan. Jadi antusias zaman dulu itu. Datanglah sahabat itu kepada Rasulullah. Ya Rasul, ada yang kami diskusikan dan kemudian ada yang ingin kami pertanyakan kepada Allah. Kata Rasul, apa yang ingin kalian pertanyakan? Masalah rezeki ya Rasul. Rezeki itu haruskah dicari apa harus ditawakal? Nah, kemudian Nabi menjawab ini, aballahu ayyarzuqa abdahul mu'min illa min haitsu la yahtasib. Maka salah satu periwayat hadis ini adalah Sayyidina Ali, karena Ali yang mendengarkan langsung bagaimana Nabi mensampaikan ini. Kata Nabi, Allah itu mencegah memberikan rezeki kepada hambanya yang mukmin kecuali melalui jalan yang tidak disangka-sangka. Nah, Bapak kalau ngaji balaghah, ngaji mubalaghah atau ngaji munafik Pak Haji, di sini al-mukmin ada alif lam, ya kan? Allahu ayyarzuqa abdahul mukmin, al-mukmin. Ya, kalau dalam ilmu nahwu namanya artinya al-makrifat. Mukmin umum, semua yang beriman kepada Allah disebut mukmin. Tapi kalau sudah dimasuki alif lam, al-mukmin artinya adalah orang mukmin yang khusus. Kalau dalam ilmu balaghah, al di sini namanya al-istiqmal, seseorang yang keimanannya, kemukminannya sudah sempurna. Siapa mereka? Yaitu Abu Bakar, Umar, Ali, dan sahabat-sahabat lainnya. Mereka itu keimanannya sudah mantap. Bahkan dikatakan dalam satu hadis Nabi, jika keimanan Sayyidina Abu Bakar ditimbang dengan keimanan orang semesta alam, maka jauh lebih berat imannya Sayyidina Abu Bakar. Rasalah iman Abu Bakar, lebih berat imannya Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar itu Pak, beliau kalau ini hidup sama Rasulullah itu mengeluarkan asap dari mulutnya, asap terbakarnya hati secara hissi, saking rindunya. Nah, jadi kata Nabi bahwa simpelnya begini, rizki itu bagi orang yang istighol beribadah, bagi orang yang fokus sibuk mengabdi ibadah pada Allah, itu jalan yang ditempuh adalah min haitsu la yahtasib, dari jalur yang tidak disangka-sangka. Ya para kiai, contoh Abu yang tadi itu nggak kerja, nggak usaha, nggak kerja, nggak usaha, dan nggak punya usaha. Sehari-hari apa? Sibuk untuk beribadah. Pagi ngaji mulai jam 8, selesai jam 1 siang. Sholat zuhur, selesai sholat zuhur, kemudian beliau melayani tamu atau istirahat. Pada asar mulai lagi ngaji, pada maghrib zikir, pada isya mulai lagi ngaji. Belum lagi ada undangan dari luar, istighosah, atau kalau yang lainnya ceramah sampai jam berapa? Kadang sampai jam 1:30, pulang jam 1:30, nyampe rumah kadang 2:30. Jam 2:30 kalau tidur bablas. Kadang tidur sebelum zikir, kadang nggak tidur, lanjut dengan zikir sampai subuh. Habis subuh nggak boleh tidur sampai duha, selesai duha balik lagi ngaji. Nah, ini ulama-ulama seperti beliau-beliau inilah yang menjaga dunia dari segi ilmunya. Karena dunia ini kalau sudah tidak ada lagi yang mempelajari ilmu agama, sudah bahas kiamat. Jadi Pak Hasti, Pak Dudung ini ikut berkontribusi untuk terus kiamat ini lama terjadi. Kenapa? Karena kita berkontribusi dalam mensyiarkan kajian ilmu agama. Abi aku tadi itu nggak usah, tapi masya Allah Pak, rezekinya lihat, mobil punya, rumah pesantren, bahkan beliau itu Pak rekeningnya nomor 2 terbanyak di Bank BRI. Beliau itu, makanya setiap bulan Ramadan dapat THR itu Pak dari Bank BRI dibagikan ke para santri. Padahal dia kerja. Nah, kenapa? Karena beliau itu pangkatnya sudah al-mu'min. Kalau kita pangkatnya baru mukmin, belum al-mu'min. Nah, kenapa Nabi mengatakan demikian? Berarti Nabi melarang kita
untuk usaha, melarang kita untuk ikhtiar, bukan begitu. Ini Nabi mengatakan demikian, khitabnya, objeknya adalah ke Abu Bakar, objeknya adalah ke Sayyidina Ali. Artinya orang yang pangkatnya sudah seperti beliau harusnya lebih banyak bertawakal kepada Allah. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Siapa yang tawakal kepada Allah maka akan dicukupi oleh Allah. Ada lagi wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah maka akan diberikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Ada lagi dalam satu hadis Nabi, man tafaqqaha fi dinillah kafahu Allahu hammahu wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Siapa yang terus tafaqquh menjaga ilmu agama, ngaji, maka akan diberikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Jadi maksud ya kurang lebih laras wawat makna daripada hadis ini. Nah, bagaimana dengan kita yang pangkatnya berupa mukmin? Justru kita itu diperintahkan oleh Allah, diperintahkan oleh Rasulullah untuk berikhtiar. Kan dalam surat Al-Jumu'ah, idza nudiya lis-shalati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Terus apabila sudah selesai melaksanakan ibadah, wabtagu min fadlillah, maka carilah fadl-fadl Allah, carilah rizki Allah. Itu diperintah kita mencari rizki itu. Jadi konsepnya, konteksnya hadis ini adalah untuk orang yang al-mu'min. Maka dalam satu kitab Jauhar Tauhid di situ dijelaskan mana yang lebih utama, apakah ikhtisar, mencari uang, kerja, usaha, ataukah tawakal. Nah, ternyata tawakal dengan ikhtisar itu disesuaikan dengan makom, disesuaikan dengan level seseorang. Nah, kalau levelnya itu dia seorang ilmu, ulama, kiai, sehari-hari yang menghafal, menjaga Al-Quran, mengkaji kitab-kitab agama, seperti itu Pak, disibukkan dengan hal-hal seperti itu, maka itu yang lebih utama adalah tawakal. Yang lebih utama tawakal. Tapi kalau kita hafal Quran enggak, ya kan begitu. Sholat sudah, yang wajibnya 2, sunnah jarang. Nah, maka disunahkan lebih agar kita mencari rezeki dengan niat untuk menafkahi anak istri, dengan niat untuk memenuhi kebutuhan hidup kita agar kita bisa beribadah kepada Allah dengan baik, dengan enak. Nah, kita pangkatnya apa? Kita ini pangkatnya muktasib. Mana ciri-ciri orang yang pangkatnya muktasib? Ciri-ciri orang yang pangkatnya muktasib, apabila kita diberikan masalah, diberikan musibah, kita masih sering galau. Jadi galau. Ya, kita pasti kalau kena penyakit ya harus ke dokter. Kalau wali-wali Allah kena penyakit, beliau tahan, tawakal. Kenapa? Karena mereka berkeyakinan bahwa Allah memberikan penyakit kepada itu adalah untuk menguras dosa-dosa. Nah, dan nggak boleh kalau yang pangkatnya muktasib meniru yang pangkatnya mutawakil, nggak boleh. Ya, contoh misalkan Pak Haji dulu kan pangkatnya masih seperti kita yang muktasib. Orang yang segala sesuatu yang diusahain, pengen sembuh usaha ke dokter, pengen makan usaha cari uang. Jangan ikut-ikutan orang yang pangkatnya mutawakil. Kenapa? Konyol nantinya. Begitu kata istrinya, Pak, beras habis, tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pak, anaknya kita jajan, tawakal kepada Allah. Pak, gedenya bocor, tawakal kepada Allah. Tawakal baik. Karena belum pakatnya. Harus diusahain dengan bocor ya, harus cari tangga, benerin tangga. Anak kita jajan harus cari uang, kasih jajan. Itu afdalnya kita ibadah. Makanya kata Nabi yang ditulis hadisnya oleh Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, dzunubun la yukaffiruha illa ta'at bi talabil ma'isyah. Ada beberapa dosa di dalam tubuh kita yang tidak bisa diampuni dengan amal apapun illa ta'at bi talabil ma'isyah, kecuali dengan kita berkeringat, bersusah payah di dalam mencari uang, di dalam mencari rezeki. Masya Allah.
dibahas di siang malam rapat itu ibadah bahas. Siang-siang ada di kapal ngurusin bisnis itu ibadah itu bahas. Selama niatnya adalah untuk mencari fadl Allah. Yang kabar itu begini, kerja siang malam, uangnya untuk apa? Untuk kesenangan duniawi yang diharapkan. Main perempuan, kan berat uang banyak uangnya makan. Siapa perempuan yang gak mau? Itu yang gak mau. Jadi beda-beda. Kalau seorang kiai tawakal lebih utama. Kalau bagi kita yang punya pekerjaan, punya kesibukan urusan dunia, cari uang yang benar itu yang lebih utama. Tapi tetap harus seimbang. Nah ini juga pernah Pak didiskusikan antara guru dan murid. Ya pernah Imam Malik diskusi dengan muridnya, yaitu Imam Syafi'i. Kata Imam Syafi'i ngomong begini, ya Syekh, wahai guru, rizki itu dicari apa ditunggu? Dikasar apa ditawakali? Kata Imam Malik, ngapain kita mencari rizki? Orang rizki itu sudah ditanggung oleh Allah. Sudah kamu tawakal saja. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Siapa yang bertawakal maka akan dicukupi. Ternyata itu tidak masuk pada logikanya Imam Syafi'i. Kata Imam Syafi'i, kalau rizki tidak dijemput, rizki tidak dicari, bagaimana kita bisa mendapatkan rizki itu? Kata Imam Syafi'i, wah terjadilah diskusi yang sangat hebat. Ternyata tidak selesai, masing-masing pada pendiriannya. Kata Imam Syafi'i, rizki harus dicari. Kata Imam Malik, rizki tidak perlu dicari, cukup kita beribadah, rizki akan datang dengan sendirinya. Singkat cerita, Imam Syafi'i pulang dari rumahnya Imam Malik. Di tengah jalan, Imam Syafi'i melewati kebun kurma, kebun anggur yang sedang dipanen. Imam Syafi'i pengen makan anggur. Akhirnya Imam Syafi'i ikhtiar membantu panen anggur agar diberikan upah. Bantu dari siang sampai sore Imam Syafi'i itu panen anggur. Setelah selesai panen anggur, kemudian Imam Syafi'i dikasih anggurnya itu upah membantu. Di kampung kan jangan gitu Pak, nyaku namanya. Ada yang panen kacang, tetangganya itu bantuin, nanti dikasih berapa liter gitu. Nah, ketika Imam Syafi'i lagi panen anggur, Imam Syafi'i ingat, wah guru saya itu paling suka sama anggur. Saya sisihkan lah sebagian untuk guru saya Imam Malik. Berangkat itu Pak, kata Imam Syafi'i, bagaimana senangnya ini guru dibawain anggur. Tapi di tengah perjalanan Imam Syafi'i Pak akhirnya diberentes. Tuh kan kata saya juga apa? Kalau saya berikhtiar, nggak usaha, ikut membantu panen anggur, mungkin saya nggak bisa dapetin anggur. Nah ini jadi bahan diskusi lagi dia sama guru. Begitu sampai ke rumah Imam Malik, dikasih anggur itu. Imam Malik sangat senang sekali, terima kasih Syafi'i. Nah disenggol sama Imam Syafi'i, ya Syafi'i, wahai guruku, kata saya juga apa? Rizki itu harus dijemput. Andaikan saya tidak menjemput, tidak usaha, tidak ikut memanen anggur, niscaya saya tidak akan mendapatkan anggur ini. Kata Imam Malik tersenyum. Kata saya juga Syafi'i, rizki itu nggak usah dicari, cukup fokus ibadah, ngaji yang benar, duduk di rumah, rizki datang sendiri. Buktinya saya dari tadi duduk anggur datang sendiri di sini. Aku lagi yang nganterin. Artinya apa? Ini sesuatu yang berbeda. Karena Imam Malik waktu itu pangkatnya sudah mutawakil, pangkatnya sudah. Nah, Imam Syafi'i pada waktu itu pangkatnya masih santri. Jadi apa ya harus berusaha. Kalau sudah jadi dia, duduk aja di atas sejadah, tasbih, rizki datang sendiri. Nah, itulah contoh sebagian kecilnya. Gitu. Hadis nomor 40. Aballahu ayyaqbala amala sahibi bid'atin hatta yada'a bid'atahu. Allah mencegah untuk menerima amal orang yang bid'ah, orang yang pengamal bid'ah, hatta yada'a bid'atahu,
sehingga orang tersebut meninggalkan bid'ah, meninggalkan kebid'ahannya. Waduh, kalau sudah bahas bid'ah panjang ya urusan Pak. Udah simpel saja lah, dasar-dasar tentang bid'ah agar kita itu tidak terlalu makan mentah-mentah kata bid'ah itu. Ya sekarang yo apa-apa bid'ah, muludan bid'ah, maulid ada acara namanya berkah, ada makanannya bid'ah. Saya coba makanan saya kasih sama orang yang mau bid'ah, aku dia dimakan kalau kamu bid'ah dikasih makanan dimakan. Di sini dalam hadis benar, Allah itu tidak menerima amal pelaku bid'ah. Dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Hudzaifah radhiyallahu anhu, la yaqbalu qawlu li sahibi bid'atin shauma wala salatan wala shadaqatan wala hajjan wala umratan wala jihadan wala sarfan wala adlan yakhruju minal Islam kama takhruju sya'aratu minal ajin. Kata Nabi, Allah tidak menerima amal pelaku bid'ah, baik puasanya, baik sholatnya, baik sedekahnya, baik hajinya, baik umrohnya, baik jihadnya, semuanya. Mereka dianggap keluar daripada Islam seperti halnya rambut yang keluar daripada jidatnya. Ini pelaku bid'ah. Wah, berarti pelaku bid'ah itu sholatnya nggak diterima, apa-apanya diterima. Benar. Cuma kita harus tahu dulu apa sih bid'ah itu. Begitu. Nah kita akan simpel aja, bid'ah itu apa-apa yang tidak ada di zaman Nabi itu bid'ah. Bahaya kalau begitu. Ini wajah kita wajah bid'ah semua ini Pak. Tidak ada di zaman Nabi. Apa bid'ah? Bid'ah itu adalah amrun syarrun, sesuatu yang buruk. Amrun syarrun, sesuatu yang buruk. Laisa fi umur syariah, yang tidak ada di dalam syariat. Al-Qur'annya tidak ada, hadisnya tidak ada, Rasul juga tidak ada, sahabat juga tidak ada. Nah, ini namanya bid'ah. Nah contohnya apa? Nah, contoh gimana? Contoh yang paling gampang. Contoh yang paling gampang. Yang belakang ini viral, Panji Gumilang. Bapak tahu Panji Gumilang? Ya iya. Panji Gumilang itu sholat berjamaah boleh diimami oleh perempuan. Khutbah Jumat, ya khutbah Jumat boleh yang khotibnya itu perempuan. Pertanyaannya, ada nggak dalam Quran? Nggak ada. Hadis? Nggak ada. Ijma ulama? Nggak ada. Bid'ah. Sholatnya Panji Gumilang, jangan dikira ya tentang polisi. Ya, sholatnya, puasanya, telah bid'ah, tidak diterima. Itu yang dimaksud bid'ah. Nah, sekarang contoh, Maulid Nabi, bid'ah apa enggak? Nah, sekarang saya tanya, isi Maulid Nabi itu apa? Satu, biasanya ada Mau'idatul Hasanah. Mau'idatul Hasanah itu diperintahkan enggak dalam Al-Quran? Diperintahkan enggak dalam hadis? Mau'idatul Hasanah, ceramah, ya kan diperintahkan. Saling menasihati itu diperintahkan, dalam Al-Quran ada, hadisnya ada. Kemudian isi Maulid Nabi apa? Membaca Maulid berjanji, membaca Maulid tiba, situ zuror. Isinya apa? Bersolawat kepada Nabi. Bersolawat kepada Nabi itu dilarang oleh Al-Quran? Tidak, justru diperintahkan. Ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wasallimu taslima. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wasallimu taslima. Kemudian isi Maulid Nabi itu apa? Silaturahmi. RT 1 dan RT 2 berkat adanya Maulid kumpul dalam satu tempat, silaturahmi, ada keterangan yang Quran, ada hadis banyak. Kemudian isi Maulid Nabi apa? Sedekah. Isi Maulid Nabi sedekah. Sedekah ada nggak berita di Al-Quran? Banyak. Di hadis banyak. Terus dari sisi mana Maulid Nabi itu dikatakan
yang sesat dari sisi mana? Nah, karena yang namanya bid'ah itu adalah amrun syar'un, perkara yang buruk ya, yang tidak ada di Al-Quran, tidak ada di hadis. Kemarin Nabi mah nggak ada buruknya, Pak. Nggak ada di situ, mabuk-mabukannya nggak ada, penyimpangannya tidak ada, dari situ tidak ada. Jadi tidak ada, bukan bid'ah. Jadi bid'ah itu nggak sesimpel apa yang tidak ada di zaman Nabi, di zaman sekarang yang nggak bisa begitu. Nanti Islam ini jauh mengalami kemunduran, tidak akan maju namanya. Dan bahkan dalam satu hadis lagi riwayat Imam Bukhari dari Iyad, kata Nabi la yarfa'u li sahibi bid'atin ila Allahi amalu kul amalu, bahwa semua amal tidak akan diterima oleh Allah, yaitu amal-amal yang bid'ah, amal-amal yang menyimpang, yang tidak sesuai dengan ajaran Rasulullah, tidak sesuai dengan hadis Nabi, tidak sesuai dengan apa-apa yang disampaikan oleh ulama. Itu namanya bid'ah. Jadi bid'ah itu gampang kok, Pak. Dipikir secara logiknya, kira-kira manfaatnya ada apa enggak? Kalau manfaatnya ada, berarti itu bagus. Kenapa? Gak mungkin Nabi melarang kemanfaatan sekaligus di zaman Nabi tidak ada. Kan begitu, Pak. Saya kasih contoh. Makanya bid'ah itu terbagi 5. Bid'ah itu. Dan ini semua dilakukan oleh para sahabat. Setelah Rasulullah tidak ada, sahabat melakukan. Sedangkan Pak, kebenaran sahabat itu sudah nas daripada Rasulullah. Kata sahabat, kata Nabi apa? Kata Nabi, ashabi kan nujum. Semua sahabatku laksana bintang. Di ainihin ihtajaitu. Kepada siapa yang kamu mengikuti sahabatku, maka kamu berada dalam petunjuk. Pak, kita ikut Abu Bakar, boleh. Ikut Sayyidina Umar, boleh. Itu diperintah oleh Rasulullah. Karena setelah Rasul tidak ada, maka yang mengemban amanat untuk menjaga agama itu adalah para sahabat. Nah, bid'ah itu, Pak, sudah dari dulu dilakukan oleh para sahabat. Saya kasih contoh. Pertama kali yang membukukan Al-Quran itu siapa? Itu Sayyidina Abu Bakar atas usulan Sayyidina Umar. Padahal zaman Nabi, Pak, Al-Quran itu tidak dibukukan. Al-Quran itu dikatakan oleh Nabi, diucapkan oleh Nabi, kemudian dihafal oleh para sahabat. Tidak dibukukan. Setelah Rasulullah meninggal, khalifah diganti oleh Abu Bakar. Maka timbullah kekhawatiran pada Sayyidina Umar. Iya, zaman sekarang generasi masih generasi emas, otaknya cerdas-cerdas, hatinya bersih-bersih. Rasul sekali ucap Al-Quran bisa dihafal oleh sahabatnya. Generasi nanti, Pak, otaknya sudah bebel, hatinya sudah kotor, sulit untuk menghafal Al-Quran. Maka Sayyidina Umar mengusulkan kepada khalifah, yaitu Sayyidina Abu Bakar, agar Al-Quran itu ditulis, dibukukan, dan disebarluaskan. Kira-kira Pak, manfaatnya ada nggak itu bahasnya? Ya ada. Kalau enggak, kita sampai sekarang tidak bisa baca Quran. Mau kita kaji aja males, apalagi untuk menghafal Quran. Tidak ada pada zaman Nabi, tapi ada setelah zaman Nabi, tapi manfaatnya ada. Maka itu namanya bid'ah hasanah, bid'ah yang baik. Kemudian yang kedua, bid'ah yang kedua itu dialami oleh siapa? Sayyidina Umar. Apa? Sayyidina Umar itu menyeru kaumnya, rakyatnya untuk melaksanakan tarawih 20 rakaat berjamaah di masjid. Padahal Rasul sholat tarawihnya di rumah, nggak jamaah. Jadi yang menyeru masyarakat sampai jadi tradisi sholat tarawih berjamaah di masjid itu Sayyidina Umar. Bid'ah lagi Sayyidina Umar itu. Tapi bid'ahnya bilang hasanah. Sampai sekarang sholat tarawih di masjid, kira-kira ada nggak manfaatnya Pak Hasri? Nggak ada. Bayangin kalau bulan Ramadan sholat tarawih semua di rumah, nggak boleh di masjid. Nuansa Ramadan itu nggak dapat Pak Haji. Karena keindahan daripada bulan Ramadan itu apa, Pak? Bisa melaksanakan tarawih di masjid. Mau 8, 20 terserah, itulah masing-masing.
mau satu rokaat ya itulah. Ketiga yang melakukan bid'ah yaitu banyak sekali ulama-ulama mendirikan pesantren, sekolah, kan bid'ah itu Pak. Karena ada kata sahabat, nahnu nata'allamu bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil masjid. Nabi itu sahabat belajar dari Rasulullah itu di masjid, ya, seperti ini di masjid. Tidak ada zaman Rasulullah itu belajar di sekolah, nggak ada. Belajar di madrasah, nggak ada. Ada zaman Pak belajar di sekolah, nggak ada. Jadi kalau asli ngaji itu di masjid seperti di zaman Rasulullah. Kemudian juga pernah bid'ah dilakukan oleh Sayyidina Utsman. Apa Pak? Bid'ahnya Sayyidina Utsman. Sayyidina Utsman itu bid'ahnya menambah azan jadi 2 kali dalam sholat Jumat. Sayyidina Utsman, nah kita di sini berapa azan? 2. Ya, berarti kita itu adalah mengikuti sahabat Rasul. Siapa yang mengikuti sahabat itu dilegalkan oleh Rasulullah. Berarti sejatinya kita itu mengikuti Rasulullah. Kan ahli sunnah wal jamaah itu ahli sunnah, ahli dalam menjalankan perintah Rasul, wal jamaah ahli dalam menjalankan sahabat-sahabat Rasulullah. 2 azan yang itu adalah Sayyidina Utsman. Kenapa? Ada alasannya. Sebab zaman Sayyidina Utsman umat Islam semakin banyak. Umat Islam semakin banyak. Sehingga azan 2 kali itu maksudnya apa? Agar masyarakat itu lebih waspada lagi. Oh, azan pertama ini harus buru-buru ke masjid agar tidak telat. Ternyata ada azan kedua. Itu maksudnya. Bahkan Sayyidina Utsman orang pertama kali yang menyuruh qomat itu digaungkan. Pada waktu itu Sayyidina Utsman memerintahkan sahabatnya untuk qomat berdiri di atas az-zarwa. Apa zarwa? Zarwa itu satu gedung yang ada di pasar Madinah. Nah, kan kalau di zaman Nabi, yang digaungkan itu azan. Bila naik ke menara, kemudian azan. Ya kan ada kedengar. Kalau qomat, enggak. Qomat itu cukup di dalam masjid. Enggak usah digaungkan di atas menara, enggak usah. Nah, itu biasa di kampung-kampung begitu. Azan pakai speaker, qomat nggak pakai speaker. Itu zaman Rasulullah. Zaman Sayyidina Utsman, azannya di atas menara, qomatnya juga di atas menara. Apa? Karena dijalbil manfaat. Tujuannya manfaat. Agar apa? Diazani masjid yang datang cuma sedikit. Ya udah kalau itu dikomatnya sekali yang kenceng, biar pada yang datang antusias dan yang sholat berjamaah juga banyak. Berarti Sayyidina Utsman juga bid'ah. Nah, masalah kalau Hasan. Makanya kalau bahas bid'ah itu Pak nggak ada selesai-selesainya. Apalagi kalau ada lawannya Pak Adi, aku nggak kelar selama 1 minggu juga. Tapi kan Ustaz dalilnya jelas. Kullu bid'atin dolalah. Semua bid'ah itu sesat. Nah ini nggak ngaji nabi berarti, nggak ngaji balaghah. Coba kita komparasikan dengan hadis yang lain. Ada pula faktor yang lainnya selain dalam bid'ah. Seperti dalam apa? Kullu syai'in khuliqa minal ma'. Coba dalam hadis Rasulullah, kullu syai'in khuliqa minal ma'. Segala sesuatu itu diciptakan daripada air. Pertanyaannya, manusia tanah, malaikat cahaya, iblis api. Berarti ulu itu semua, tapi kan ada pengecualiannya. Nggak setiap ulu itu semua rata. Ada Pak pengecualiannya ada. Jangan ulu, makanya kan semua, tapi semua bisa. Terus bagaimana dengan nafsir begini? Kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haram. Kullu muskirin khamrun, segala yang memabukkan itu adalah khamr. Belum tentu. Ada juga kok yang bukan khamr bisa memabukkan. Apa contohnya? Seperti campur jenggot, Fanta campur bodrek, mabuk. Ada lagi kullu kumromin wa kullu masrun dan royati. Kullu kumsu
Kullukum kalian semua ra'in adalah pemimpin. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyati, semua akan diminta pertanggungjawabkan atas apa? Atas kepemimpinannya. Apakah semua? Tidak. Contohnya Pak, anak kecil yang belum balik dan orang gila itu tidak diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Berarti dulu di situ tidak semua, ada saja pengecualiannya. Apalagi dulu bid'atin dolalah. Kalau yang baik, yang manfaat, dia tidak bisa disebut sesat. Tapi itu nggak mungkin kalau yang manfaat, yang baik disebut sesat. Nggak mungkin Pak. Ya jelas lah, ini sebenarnya teori dasar tentang bid'ah. Nah, makanya kembali bahwa ada satu hadis lagi, kata Nabi, barang siapa meniru umatku, maka dia akan dilaknat oleh Allah dan para malaikat Allah. Sahabat bertanya, ya Rasul, maksud meniru umat itu bagaimana? Kata Nabi, ia melakukan bid'ah dan mengajak umat. Dia melakukan bid'ah dan mengajak umat untuk melakukan bid'ah itu. Kata Nabi gitu. Yang namanya nipu umat itu adalah melakukan bid'ah. Artinya apa? Termasuk bid'ah juga itu menipu umat melalui agama. Ya, contoh zaman sekarang banyak kok. Contoh zaman sekarang ada orang mengatasnamakan agama untuk politik bid'ah. Ini nih yang dilakukan oleh Allah. Ada orang mencari uang menggunakan agama. Kan banyak juga orang mencari uang kemudian mengatasnamakan agama. Ya sekarang ini terlepas daripada perubahan kontrak. Sekarang banyak orang yang memalsukan makam. Banyak orang yang memalsukan makam. Jawa Tengah banyak, Jawa Timur banyak. Kemarin saya itu Pak diajak sama teman-teman sama menyaksikan sebenarnya di Cirebon makam palsu banyak, makam wali dibikin banyak yang jarahin, bahkan uangnya kan banyak Pak. Bisnis matu, bisnis menjanjikan itu Pak, bisnis menjanjikan itu uangnya banyak itu Pak. Itu namanya bid'ah. Jadi dalam satu hadis yang dinamakan bid'ah itu menipu umat dengan mengatasnamakan agama. Kan begitu. Banyak itu banyak. Nah, di Lebak Tirakas. Jadi ada orang mengaku kiai, alirannya aliran hakikah. Jadi dia bikin empang. Di tengah-tengah empang itu ada seperti lumpur yang kayak pulau bentuknya kotak. Kan empang itu katanya ada hajinya di situ aja. Haji di empang itu telanjang. Jadi perempuannya telanjang, ya si mutawifnya yang kiai itu. Perempuan janda-janda banyak yang telanjang, ya, si kiai juga telanjang. Nah kemudian disadarkan oleh dia tadi. Itu namanya bid'ah. Ada jamaah nggak ada, Quran nggak ada, hadis nggak ada. Kalau maulid Nabi dibid'ahkan, tahlilan yasin dibid'ahkan, kan secara logika juga Pak hati nurani nolak. Masa baca Quran kok dianggap sesat? Kan begitu. Masa baca la ilaha illallah dianggap sesat? Kan secara hati nurani juga nggak masuk. Nah, ini teori dasar tentang bid'ah. Kalau dibahas banyak sekali. Ini jangan sekali hati-hati lah. Banyak sekali penipuan mengatasnamakan agama. Itu yang sebenarnya bid'ah. Itu sebenarnya bid'ah. Dan alhamdulillah saya itu dapat kabar dari teman-teman dari dulu bahwa ya, pembuatan makam palsu itu sudah masif dilakukan. Cuman Banten yang belum bisa dimasukkan. Kenapa? Karena Banten orangnya ya udah di Cilegon makam itu gimana adanya? Ya di Cilegon makamnya ya di Cilegon ada. Kemudian ada di mana? Di Banten ada Sultan Senutin. Jadi kalau ada makam baru itu ketahuan. Nah ini yang harus kita hati-hati. Sampai ada yang nyumbang itu Pak pembangunan makam sampai ratusan juta. Tapi tak tahu kemana arahnya. Tidak susah sekali. Kemarin baru selesai. Sampai saya ke sana ke Jakarta.
sekitar 3 minggu yang lalu jemput saya dari Jakarta sama orang Cirebon, itu masalah bahas makam doang. Nah kan di sini ya tadi ya, jangan dibiayain nanti di pelosok tiba-tiba ada makam kerabat, ya harus hati-hati, itu bid'ah. Gimana? Dan saya harus hati-hati kalau ada riwayatnya. Ini sudah dari dulu ini makamnya saya tahu, misalkan ada orang tua sana dan itu ada ya teman baru ketahuan dimulai sekarang, ya kan bisa jadi itu tuh harus diteliti. Karena yang namanya makam wali sudah turun-temurun dan Pak Tajudin ya, sudah turun-temurun. Kayak di Jember makam sesuatu ya sudah turun-temurun. Ini mau orang tuanya saya pernah Pak. Jadi ajak ke jemaah kan jarang. Di mana? Di sana di Grogol. Kata saya emang di Grogol ada makam wali. Nah, saya datang ke sana ke Grogol. Saya tanya orang tua yang ada di Grogol, kan di Grogol ada kiai sepuh di Grogol. Saya tanya saya tahu. Bapak orang mana? Saya orang Pekalongan. Kok bapak orang Pekalongan bisa tahu ada makam wali di Grogol? Sementara kiai sepuh yang ada di Grogol semua nggak ada yang tahu kalau di Grogol ada makam wali. Logika coba. Lah itu jangan-jangan makam palsu. Dan juga nggak ada yang jangan nggak ada. Terus ini saya itu diperintah sama orang katanya suruh bangun makam yang ada di situ. Kata itu makam wali. Saya mau nanya, ya tahu Ustaz. Orang mana? Bukan orang Cilegon. Kok bisa? Bukan orang Cilegon. Itu riwayatnya di Cilegon ada makam wali. Itu juga baru dan tidak dikenal oleh masyarakat sekitar. Itu namanya bid'ah. Jelas malah masalah bid'ah ya. Oh, wali kota mantan wali kota. Kalau makam wali kotanya belum ada, masih hidup soalnya. Wallahu a'lam. Kalau bahas bid'ah itu banyak sekali teori-teori, baik hadis, sekolah ulama. Bahkan ada satu kitab tebelnya segini. Ada satu kitab tebelnya segini. Ini isinya tentang membahas tentang bid'ah doang. Segini kitab isinya tentang bid'ah. Ya kalau dibahas tadi hadis mengenai bid'ah dibahas sampai situ sudah kelar. Yang penting kita nih orang-orang Ahlussunnah wal Jamaah yang tertanam di dalam hati kita untuk berpegang teguh kepada alaikum bisunnati wa sunnati khulafa'ir rasyidin. Hendaklah kalian berpegang teguh terhadap sunnahku kata Nabi dan sunnah khulafa'ir rasyidin. Siapa khulafa'ir rasyidin? Sahabat-sahabat Nabi. Kan kita gak ketemu Nabi, kita gak ketemu sahabat. Nah kan ada Pak murid-muridnya ya muridnya siapa? Muridnya Nabi Muhammad siapa? Sayyidina Ali, Sayyidina Umar. Kemudian Sayyidina Umar punya murid plus anak namanya Ibnu Umar yang disebut dengan Abdullah bin Abdullah. Sedangkan Sayyidina Umar bin Umar. Nah Ibnu Umar ini Pak punya murid siapa? Ya siapa namanya? Punya murid, kemudian punya murid lagi namanya Abu Hanifah. Abu Hanifah punya generasi selanjutnya Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, begitu. Imam Ahmad punya murid terus. Bahkan imam-imam itu bukan hanya punya murid, tapi punya buku yang ditulis oleh beliau dan buku itu dibaca oleh para ulama sampai para kiai, para santri, para jamaah. Itu jamaah pengajian malam Rabu membid'ahkan maulid. Waduh, terlalu berarti. Insyaallah enggak ya. Masih ada Pak Haji kita, masih ada Pak Haji. Insyaallah kuat Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, masih ada Pak Haji Fauzi, Pak Haji Takorek, ada Pak RW, kacamata udah hitam begitu dulu siap berjuang untuk Ahlussunnah wal Jamaah. Ada Pak Tajudin, ada Pak DKM juga. Pak DKM luar biasa kan. Insyaallah kita bersatu dalam menguatkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bulughul Maram. Kita baca satu hadis saja. Ya tahu baca ya Pak ya. Yaitu hadis nomor di 103 145. Di sini halaman 156. Karena ini banyak kitab syarah, jadi
lembarannya banyak. Hadis nomor 150, hadis nomor 144. Kedua, wa an Abi Mahdurah radhiyallahu anhu, dari sahabat Abi Mahdurah radhiyallahu anhu. Abi Mahdurah itu seorang pemuda. Anak Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam allamahu adzan, mengajarkan Abi Mahdurah azan. Jadi yang mengajari azan kepada Abi Mahdurah itu langsung Rasulullah sendiri. Fadakar fihi tarji'an, fadakar fihi tarji', maka Nabi menyebutkan di dalam azan tersebut at-tarji', yaitu tarji'. Nanti kita bahas tentang masalah tarji'. Akhrajahu Muslim, walakin dakar takbir fi awali maratan faqat. Nah, di sini ditaklid atau dibacakan oleh Imam Muslim. Asbab nurul daripada hadis ini adalah ketika terjadi perang Hunain. Perang Hunain, apa sih Hunain? Hunain itu satu jurang tempat perang, yaitu antara Mekah dan Taif. Itu ada jurang namanya jurang Hunain. Disitulah peperangan terjadi. Ketika sedang perang, kemudian sahabat Nabi memandangkan azan. Memandangkan azan kencang. Nah, banyak sahabat-sahabat Nabi yang muda-muda, yang masih remaja, itu ikut-ikutan azan, mendengarkan azan. Itu remaja-remaja, sahabat Nabi ikutan azan. Cuman azannya itu istihza, azannya sambil bercanda, sambil guyonan azannya, semua Nabi mendengar. Jadi dari beberapa banyak pemuda yang ikut azan sambil bercanda, ada satu yang mendengar suaranya enak, merdu. Kata Nabi, ini suara siapa ini? Ini pengganti Bilal ini. Enak suaranya. Nah kemudian setelah selesai perang, Nabi bertanya, tadi ketika perang, ketika azan berkumandang, saya dengar banyak sekali pemuda-pemuda yang azan. Siapa di antara kalian yang azan? Banyak macam dikumpulkan oleh Rasulullah. Karena Rasul itu terkesan dengan satu suara yang merdu. Dipanggil satu-satu. Contoh kamu azan? Azan. Bukan kamu. Terus lanjut azan. Bukan kamu. Terus sampai selesai. Dan kebetulan yang terakhir disuruh azan itu ketika diseleksi oleh Rasulullah itu adalah Abi Mahdurah. Ketika Abi Mahdurah azan, merdunya luar biasa. Kata Nabi, ini suara ini yang saya dengar ketika perang Hunain. Suara azan ini yang saya dengar ketika perang Hunain. Maka Abi Mahdurah kemudian ditalqin azan oleh Rasulullah. Dipilihlah Sayyidina Abi Mahdurah biasanya azan langsung oleh Rasulullah, dan kemudian Abi Mahdurah ditugaskan untuk azan selain daripada Bilal bin Rabah. Makanya dalam pesantren kenapa azan itu ada ijazahnya. Azan itu yang turun-temurun. Dulu di Banten itu ada salah satu kiai, jangankan ngaji, azannya itu dari gurunya, dari gurunya sampai daripada Rasulullah. Itu namanya Syekh Makmun. Syekh Makmun, tahu Pak Haji ya Syekh Makmun? Syekh Makmun itu pernah imam di Masjidil Haram, sekali langsung dipecat. Kenapa? Kalau beliau yang imam itu jamaah nggak fokus, saking merdunya suaranya itu makanya kalau nggak salah ada di Kaujol. Nah, Syekh Makmun punya anak namanya Syekh Soleh Makmun Lontar. Syekh Soleh Makmun, nah itu punya teman yang satu dulu, yang namanya Syekh Undulusi Ciwedus. Saya dulu si murid namanya terbagus Kiai Haji Fuad Syihabuddin, yaitu pengurus Madrasah Al-Jarrah Kiai Haji Bogor. Terbagus Fuad meninggal diganti oleh seterusnya. Itu azan aja ada sanadnya. Jangankan ilmu agama, ahli sunnah wal jamaah, azan aja itu ada sanadnya. Musalsal turun-temurun. Ada yang masih bukan.
yang azan itu yang suaranya kencang, yang enak kalau ada. Kalau nggak ada jangan dipaksain, nanti nggak ada yang azan. Kayak di kampung, yang azan orang tua umur 85 tahun, yang qomat dia, yang imam dia, yang makmum dia sendiri, soal subuh sendirian, duit sama speaker. Di kampung-kampung berosok-osok itu, sholawatan dia sendiri, yang azan dia, yang qomat dia, yang imam dia, yang makmum dia, nggak ada lagi. Nah di sini dijelaskan masalah tarjih. Apa sih tarjih? Tarjih itu mengulangi syahadat, membaca syahadat sebelum membaca asyhadu an la ilaha illallah, tapi secara siri. Contoh, ini bagi muazzin ini, biar mantap azannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah sebelum baca syahadat, kita baca dulu secara pelan, ini sunnah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Itu namanya tarjih. Jadi membaca syahadat secara pelan sebelum kita memandangkannya. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah itu tarjih. Nah tarjih ini diajarkan oleh Rasulullah kepada Abi Mahdurah, maka sunnah tarjih. Tapi jangan kencang-kencang di speaker, jauhin dulu speakernya. Asyhadu an la ilaha illallah, baru kencang. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tarjih namanya, sunnah di dalam azan. Ya kalau bukan kita yang ngaji yang menerapkan ilmu seperti ini siapa? Nanti pelan-pelan ilmu agama punah kalau itu. Tapi insya Allah ilmu agama sampai kapanpun ya, karena Allah sendiri yang menjaga. Nah, nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidz. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pengertian tarjih itu kan asal kata itu kan mengulang. Tarjih itu mengulang. Jadi artinya kita membaca dua syahadat ya, sebelum dikumandangkan. Seperti yang tadi saya jelaskan, sebelum baca asyhadu an la ilaha illallah di mic, di speaker, kita baca dulu secara siri. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Nah itu tarjih. Terus sampai selesai, sampai asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mengulang tarjih. Tapi pada dua kali syahadat itu asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hanya pada itu lah. Nanti selesai baca itu, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, baiknya azan ataupun yang mendengar sunat angkat dua jempol, bacain apa? Marhaban bihabibi wa qurrati aini Muhammad ibn Abdillah, cium dua jempolnya, kemudian diusapkan 3 kali ke kelopak mata. Itu insya Allah faedahnya matanya akan awet sampai tua, tetap awet. Kalau saya udah pakai kacamata, karena jarang amalin, tahunya juga belakangan ini. Bukan hanya itu, orang yang sering baca itu Pak marhaban bihabibi wa qurrati aini Muhammad ibn Abdillah, diusapkan 3 kali. Ketika baca asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, berarti 2 kali Pak. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, itu matanya insya Allah akan terjaga daripada hal-hal yang buruk. Nah, taruhlah
biasanya kalau ada perempuan lewat langsung lotot. Kalau sering baca itu Pak, insya Allah aja merem. Insya Allah aja merem. Kalau nenek-nenek yang lewat, itu faedahnya daripada baca itu. Ada lagi? Ibu-ibu mungkin ada ibu-ibunya. Ini masalah tadi itu dari yang dilakukan dari ya tapi yang kita ini juga tidak kapal. Kalau nama kapal tapi sama kan. Jadi kalau dilaksanakan kalau saya bisa dilaksanakan dengan kecuali usaha UMKM. Ya, dapat aku tapi tidak dilaksanakan. Ya, mungkin ini hari saya ada duit tapi pada saat itu dan dia harus tidak punya duit Iya. Jadi kan ada satu orang mengatakan marotibul rizki arba'atun, bahwa derajat rizki itu ada 4. Awaluha, rizki yang paling pertama, itu adalah al-iman. Keimanan kita ini, bayangin kita sehat, kaya raya, naudzubillah, agamanya non muslim. Itu rezeki yang paling pertama. Yang kedua, rezeki yang kedua itu adalah al-ilmu wal ma'rifah. Ilmu dan ma'rifah. Ma'rifah kelas kita itu apa? Kita itu bisa merasakan kenikmatan ibadah. Itu adalah ma'rifah kelas kita itu. Sholat, aduh, sholat subuh tentram, zikir lebih pada sholawat, enak hatinya, itu rezeki Pak. Yang ketiga, as-sihhat wal afiyah, sehat wal afiyah. Yang keempat, ya itu materi, uang. Jadi uang itu ada cuma 4, tapi sering kita itu gara-gara nggak ada uang, rezeki iman, rezeki nikmat ibadah, rezeki sehat terlupakan semuanya karena gara-gara sehari tidak punya uang. Dan betul kata Pak Haji, kata Pak RW, rezeki itu bukan hanya itu. Nah bagi kita yang makannya masa seperti ini, tetap kalau lapar ya harus cari uang. Dapat uang, alhamdulillah. Nggak dapat, yang penting badan sehat, masih bisa beribadah, tapi itu masih bisa makan yang lainnya. Dan terutama mencari uang itu ibadah. Dapat ataupun enggak, cari uang itu ibadah. Ya, tadi saya jelaskan hadisnya, junubun la yukaffiruha illa ta'ab bitolabil maisha. Ada beberapa dosa yang tidak diampuni oleh Allah kecuali setelah kita mencari uang, mencari rezeki. Apalagi kalau dilihat untuk anak yang lagi belajar di sekolah, luar biasa. Ya pada jadi cukup. Ya, kata-kata jadi bagaimana hukumnya memperingati Maulid Nabi dengan dangdutan. Nah kita lihat, jadi dangdutannya bagaimana? Kalau dangdutannya itu cuma ngiring ya, namanya anak muda itu masih bersabar. Jadi Maulid itu biasa sih, ya kan gitu. Tapi pasti jadi pasti anak pakai mobil. Jadi dari Cilegon berkatnya satu mobil mau dibawa ke Wanasaba misalnya ke Serang, itu sambil ini anak muda itu ada yang begitu, bawa sound system, ya bluetooth, musik dangdut. Itu bagaimana? Kayak mau
Ya udah kita ambil ini aja. Ya udah biarin aja lah, mereka lagi senang. Karena percuma kalau dilarang jadi fitnah. Ya udah. Yang penting jangan pas perayaannya. Kalau cuma ngiring, mereka lagi senang. Saking senangnya memperingati Maulid Nabi, akhirnya dangdutan gitu. Yang penting lagi dangdutannya itu jangan sambil mabok, jangan sambil sambil pukul-pukulan, jangan. Udah biarin aja lah pada jadinya. Karena bingung juga. Nanti kalau misalkan diharami anak-anak muda tambah. Sana nganterin sendiri jadi berkahnya. Emangnya gajinya apa dari Cilegon ke Serang nganterin berkah panas-panasan kalau kedangdutan ada yang mau bikin apa aja. Ya udah sekian saja. Ya, yang penting beres nganterin kan pulang sholat lagi, ngaji lagi. Jalan sunnah udah begitu aja udah. Ya kalau bisa dia jadi benar. Jangan dulu apa musidahan, sholawat kalau bisa. Ya kalau nggak bisa mau biarin aja, yang penting jangan sambil mabuk. Namanya juga lagi senang. Yang namanya senang itu ya begitu Pak. Wah ada Ustaz, ada yang lagi zikir joget-joget. Allahumma sholli ala gitu. Ya nggak apa-apa, namanya juga lagi senang. Ya ekspresi senang itu memang joget. Kalau beruntungan namanya susah. Udah biarin aja selama tidak melewati batas. Ada lagi ya? Boleh Ustaz? Iya. Ini saya baca YouTube walau alam itu benar enggak sih? Tadi masalah kuburan palsu ya. Ini tentang Habib Istana ini. Habib Lutfi. Ya. Itu kan di YouTube ada yang ngebongkar tuh. Iya. Ternyata kan makamnya makam palsu kayak Iya. duitnya karungan Pak. Sedangkan itu barangkali di lingkungan ahli sunnah wal jamaah ada nggak cerita itu? Iya. Kalau tadi saya nggak berani nyebutin orangnya siapa ya, karena memang oknumnya itu bukan hanya satu, banyak. Cuma saya itu secara umum saja menjelaskan hati-hati kalau ada makam palsu, itu yang pertama. Hati-hati. Yang kedua, kalau pembuatan makam palsu itu kan ada yang beralasan begini Pak, Ustaz, itu orang bikin makam palsu tujuannya apa coba? Agar orang-orang itu mau bersedekah. Kalau nggak ada makam itu mereka nggak bersedekah. Nanti uang itu kita gunakan untuk kepentingan umat. Ada yang bilang itu, tetap itu bid'ah, namanya membohong umat. Nah, sekalipun alasannya saya bikin makam palsu, tujuannya apa? Agar banyak orang yang sedekah. Nanti uang itu ya, kita gunakan untuk kemaslahatan umum, misalkan alasannya. Tetap itu bid'ah, nggak boleh. Namanya menipu umat. Apanya? Apa sih dengan cara yang beratil, apa ya tujuannya untuk maslahat, kalau bukan untuk kepribadian. Jadi masalah siapa individunya, per orangnya, saya boleh sebutin ya. Udah masing-masing tahu sendiri aja. Pokoknya kalau ada makam palsu, hati-hati, jangan sekarang. Dan masalah makam palsu itu saya bukan hanya dari YouTube, karena saya terjun langsung. Kiai dari Cirebon, kiai dari Jakarta, itu kan sekitar sebulan yang lalu ada fotonya, ribut di Cirebon. Saya dijemput, terjun langsung. Banyak kiai-kiai ahli sunnah wal jamaah juga yang ikut membongkar makam itu. Nah, kelakuan seperti itu sekali itu gaya hari ya udah jangan ditiru. Tapi Ustaz kan yang bikin makam palsu itu kiai besar, sekalipun Ustaz Habib sekalipun mau Habib mau kiai. Kenapa? Yang namanya kelakuan batil, kelakuan buruk itu yang siapapun bisa untuk melakukannya. Karena kita ini tidak maksud, tugas kita adalah waspada, hati-hati, kalau bisa kita cegah dan kita larang, kan gitu. Udah marah, udah masuk sekarang. Lebih baik, bukan cuma kiai, dari kalangan Habib juga banyak yang memasukkan maksud. Dari kalangan Ustaz juga banyak yang memasukkan maksud. Itulah mungkin akibatnya kalau kiai Ustaz ada usaha sendiri, nggak punya penghasilan sendiri. Makanya ada salah satu guru saya, kamu jadi kiai aja Ustaz, bikin warung, bikin usaha. Kenapa? Biar nggak ngandelin apa namanya penipuan terhadap umat, biar nggak ngandelin amplop. Itu misalnya ya, kiai para kerjaan itu begitu. Bukan berarti yang nggak ada kerjaan, nyari uang aja, bikin makam palsu segala macam.
Bahkan sekarang apa? Banyak sekali yang membuat toreko palsu. Ini yang berbahaya. Toreko palsu dia buat zikir-zikir itu Pak, zikir-zikir sendiri dari Google diramu sendiri, bilangnya dia dari toreko, cari jamaah. Kan jamaah kan benar. Ada kiai yang aku bisa ngomong sama cacing aja lah, ada sekarang ada. Ada kiai yang bisa ngobrol sama aku sama Wiro, ada zaman sekarang. Heran itu kok ada yang percaya. Heran itu Bang. Enggak habis enggak kiai itu. Habis kiai ustaz santri pengusaha yang pekerja sama ada aja oknumnya yang menyimpang. Nah ini kenapa kita harus ngaji? Agar tahu mana di hati yang menyimpang, kiai yang menyimpang, ustaz yang agar tahu. Ini baru ada datang. Udah punya keramat ustaz apa? Bisa ngobrol sama semut, bisa ngobrol sama cacing. Ya saya juga bisa ngobrol sama semut. Masalahnya semut bisa nggak ngobrol sama saya? Yo, dikit-dikit keramat, dikit-dikit keramat. Bapak kalau ngaji hadis, ngaji fikih, ngaji tasawuf, itu ada perkataan ulama-ulama seperti ini. Idharul karomat fi ma la yahtaju bihi fa huwa sihrun wa sihru haram. Orang yang menampak-nampakkan keramat sekalipun kelihatan Pak, apalagi yang gak kelihatan misalkan Pak Jodoh, Abu ini sendok ini mau saya bengkokkan, ini keramat saya karena saya wali. Bener Pak, sendoknya bengkok, jangan dipercaya karena yang namanya wali itu tidak akan menampakkan keramatnya, dia akan sampai kapanpun kecuali pada satu kondisi itu juga Allah yang menampakkan. Salah satu contoh, Nabi Musa tongkatnya itu bisa membelah lautan. Sekarang kotaknya masih ada dimuseumkan. Ambil Pak, gebukin ke laut, apa membelah enggak? Ya iya. Jadi wali itu bukan berarti yang punya keanehan itu. Ada orang punya gondrong, lu bisa ngomong sama ini, dia ke wali. Bahkan dulu di Merak, pertama kali saya ngajak pengajian, Ustaz, ini ada kiai wali dari Jawa namanya Gus Hanif yang wali itu Bapak tahu kan layar informasi wali. Bapak ini kan polisi, polisi tahu bahwa ini wali, tapi Bapak wali juga. Pas dilihat nggak pernah sholat, hebat ini Bapak, walaupun nggak sholat sudah Ustaz, saya yakin sholatnya di Mekah katanya. Ya ketipunya sejauh itu. Orang dulu kalau ada orang nggak sholat, nggak dipercaya. Zaman sekarang ada orang nggak sholat, yang wali dipercaya. Ini efek ngajinya cuma di YouTube. Jangan ngaji di masjid rawang itu, ngaji cuma di YouTube tuh begitu ya katanya. Sedikit wali. Hati-hatilah dengan itu baiknya tipu. Ngaku wali. Haram Pak menampak sekalipun benar keramatnya itu sihir namanya. Karena keramat itu tidak niat ditampak-tampakkan. Apalagi yang kelihatan cuma ngaku doang. Saya ini wali. Ambil aja kucing aja kok. Ya bisa sama kucing ini. Ya pasti juga bisa sama kucing. Cuma kucingnya yang nggak bisa ngerti. Nah ini pentingnya ngaji lah, sama-sama mengingatkan zaman sekarang itu Masya Allah. Orang yang mengaku agama, patokan kita itu secara zahir orang yang bisa baca hadis, bisa baca kitab, mengerti. Udah, ustaz, kiai, ya sampai gitu aja. Gak usah ngomong wali, layak itu wali. Tidak ada yang wali kecuali wali. Yang paling parah zaman sekarang, orang gila dianggap wali. Nah, orang gila dianggap wali. Kan dia yang berapa? Ada orang gila terancam gila. Orang pada cinta semua bilang kali. Ini wali jaga. Wali masjid. Saya tanya bapak tahu kalau ini wali dari siapa? Enggak, kalian aneh Pak. Biasanya anaknya itu wali. Bapaknya aja bukan wali, kok bisa tahu ada orang gila dianggap wali? Ada lagi mana? Ustaz, ini wali. Orang gila bilang, wah ini Ustaz tahu dari mana? Di YouTube viral. Barang siapa yang memposting foto saya, maka saya doakan barokah di akhirat. Itu katanya wali. Anaknya yang klarifikasi langsung ke bapak saya emang agak miring, tidak jadi. Ya mau pulang ada kan?
syariatnya nggak jelas, fikih nggak jelas, ibadah nggak kelihatan, agamanya sedikit yang kuali dipercaya. Itu efek nggak ngaji itu begitu. Alhamdulillah kita jangan begitu lah. Udah kita yang lurus-lurus aja, nggak usah yang aneh-aneh. Kuali itu nggak yang aneh-aneh, nggak yang aneh-aneh. Akibat bisa apa? Ya kalau dia mau wali saya bukan wali Pak. Saya kalau ditanya, saya sering ya, Ustaz, itu Gus ini, Habib ini wali benar. Ya nggak tahu kalau saya bukan wali. Saya bukan wali. Udah kita nahnu bidawahiriha, lihat dohirnya. Kalau akhlak bagus, syariat dijalankan, sholat dijalankan, ngajinya benar, ya udah kita hormati dia sebagai orang soleh, hormati sebagai orang yang berilmu, kan begitu Pak. Hormati dia sebagai orang yang bertakwa. Jangan kita menghormati seseorang karena dia aneh, karena dia dianggap wali, padahal secara syariat saya itu langsung berdampingan langsung sama orang yang pernah dianggap wali, saya sebutin orang yang viral. Gak salah sebenarnya. Tapi hebat Pak, zamannya itu husnuzonnya itu kelewat batas. Ustaz, saya meyakin udah sholat juga, sholatnya di Mekah. Ini majasanya itu di sini juga. Sukmasnya di Mekah. Oh, ini ngaji apa gitu. Semua pengen langsung wajib hakikat ke wali. Padahal wudhunya nggak benar. Wudhunya nggak benar dianggap wali, yang penting aneh. Itu zaman sekarang. Menggupran lagi. CS lah pasti dulu. Iya. Ya kita yang sadar tidak orang seperti itu ya. Kita itu jelas, syariat itu jelas, kan begitu ya. Kalau saya aneh-aneh lah sekarang orang gila bolak balik yang kuat sampai di rela Pak. Ada orang gila ngeludah ke kopi, disuruh minum, diminum apa? Karena yang mereka itu wali. Kata saya belum boleh, tapi jangan lewatkan belum. Itu siapapun itu Pak, Kiai, Ustaz, Habib, ya kita harus bisa menakar. Kita ini kan ngaji, harus bisa menakar secara syariat. Kalau menyimpang secara syariat, nggak logis. Nah udah, mau Kiai, mau turun gede, mau Habib, mau ngaku keturunan siapa, jam sekarang lawan penipuan. Karena saya terjun langsung banyak orang yang mau cucu Sultan Hasanuddin Banten, kenapa nyari uang, nyari simpati. Banyak orang yang mau cucu Syekh Abdul Qadir Jilani, pada nggak jelas, keimannya juga nggak bisa, penampilannya juga acak-acakan, cuma menang aneh pulang, menang aneh. Apa yang menjadi itu? Saya itu katanya apa? Bisa nangkep geledek. Kan tidak begitu. Di tangan ini ada video gradingnya, ada video kilatnya. Itu dia bisa Pak. Dia ini karena bisa megang grading. Berapa setrum menangis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.